Obet bersaing bisnis. Aku Dedi bersaing bisnis. Bisnisnya apa ya terserah. Yang menjadi masalah adalah pada saat persaingan bisnis itu tidak sehat. Itu yang menjadi masalah. Nah, persaingan bisnis itu dimanapun ada produk yang sejenis maupun yang tidak sejenis itu bersaing bisnis. Iya. Bentar, aku tengok dulu si Merah bela siapa ini. Lanjut. Iya. Nah iya, bersaing bisnis, hanya masalahnya apakah mereka bersaing secara sehat atau bersaingnya secara tidak fair. Kalau sampai lapor yang polisi, menjadi masalah. Kalau sampai lapor polisi gini ya udah nggak sehat lagi lah Maira namanya kau pun. Nah, tidak sehatnya di mana? Tidak sehatnya di mana? Kan samamu ya aku jelaskan samamu. Iya. Status tersangka Doktif itu aja sudah menjelaskan bahwa kau tahu kan status tersangka Doktif itu pencemaran nama baik, ya kan? Yang dimana Doktif itu ternyata salah ya. Doktif itu bicara kalau Dokter Richard Lee nggak punya izin, ya nggak punya izin dia ternyata apa? Faktanya dia punya izin dan bisa dibuktikan makanya Doktif jadi tersangka. Nah dari situ aja udah jelas kan Doktif itu gampang menyimpulkan, dia gampang berbicara di media, begitu kita mendengar, apakah kita tahu makna daripada kata tersangka? Udahlah, apakah kita tahu? Tersangka nggak bisa sembarangan polisi menetapkan tersangka. Iya, tapi apakah kita tahu makna daripada kata tersangka itu? Yang pasti tersangka itu dia naik jadi dia tuh ada alat buktinya ya, dia ujung-ujungnya dia bisa ditahan juga kalau udah statusnya tersangka. Itu yang ku tahu. Tersangka itu belum tentu bersalah. Itu tersangka artinya diduga, ya kan? Diduga itu ya udah belum sama, Dokter Richard Lee pun kayak gitu kan, dia diduga 100, juga. Iya, kita nggak pernah menyalahkan di sini, kita kan hanya membahas. Makanya kita hanya tersangka. Orang ini nyalakan semua, bullshit kali, munafik kalian semua. Nah, kita kan hanya membahas tersangka. Sekarang aku potong Peti. Sekarang aku potong Peti. Beda kasus, itu pencemaran nama baik. Beda kasus, nggak ada urusannya sama kasus skincare. Harus fair, perbaiki topik kau yang nggak seberapa itu. Sekarang aku fair-fairan Peti. Selama ini sebelum kemunculan Doktif, siapa yang sering mereview produk orang lain dan menjatuhkan produk orang lain? Siapa? Jawab dengan jujur dengan kau. Dokter Richard Lee, ku akui. Nah, jadi kalau kau bisa memahami suasana dan situasi ini, siapa yang menabur, dia akan menuai. Kau yang pertama kali membuka semuanya ini, forum ini. Kau yang pertama kali membuka apapun yang terjadi dulu. Sekarang ada kemunculan lain selain kau, yaitu Doktif. Nah, kau harus bercermin dengan dirimu sendiri. Jadi jangan kau hanya bisa mereview produk orang, menjatuhkan produk orang. Setelah ada orang lain kemunculan, sementara orang lain ini mencerminkan diri kau, disitulah kau harus introspeksi dirimu, Pretiwi. Agak tahu aku mencermin diriku, ya. Nah, aku mengatakan bukan kau, Pretiwi. Aku mengatakan Richard Lee. Ya, aku namanya apa yang aku sampaikan kepada kau ini. Jangan kau cuma mendengarkan omongan kau aja yang harus kami dengarkan, sementara omongan orang lain nggak kau dengarkan. Karena aku paling pintar di sini, aku nggak pernah salah, aku yang paling pintar. Terserah kau merasa kau paling pintar, kau yang paling jenius, kau paling segala-galanya itu hak kau. Tapi di sini kita bisa menjelaskannya juga. Jadi jangan omongan kau aja yang harus kami dengar. Ya udah lanjut. Silakan Dedi. Sebelum ada namanya keputusan ingkrah atau keputusan berkekuatan hukum, maka kita tidak bisa mengklaim atau menjudge seseorang bersalah atau enggak. Kita menghargai kenaikan status dari proses terlapor menjadi tersangka, nanti tergugat, ya, tertuntut dan sampai akhirnya terdakwa seperti itu. Aku tapi ada prosesnya. Dr. Richard Lee akan bebas, aku yakin. Sampai pada saat itu maka apapun yang kita lakukan, kalau misalnya yang kita bicarakan ini masih status tersangka, maka di situ masih kita harus mengedepankan namanya asas praduga tidak bersalah. Kita menghormati proses hukum. Aku tahu Soleha, aku tahu itu yang kau bilang, aku tahu, nggak perlu kau ulang-ulang dari tadi. Aku tahu Soleha, tahu aku ya. Sekarang kan posisinya itu ya, ini aku kasih jelaskan ya.
Dokter Richard ini pernah konfirmasi di tempatnya Densu, ya di tempatnya Densu dia bilang kayak gini ya. Kalau kalian nonton podcastnya dia bilang kayak gini. Itu kenapa di situ di hasil labnya tidak ada tomato, tapi di situ ada tomatonya. Kenapa? Gitu kan ditanya sama Densu kan. Terus kata dokter Richard, oh itu kesalahan dari pegawai saya, katanya itu pegawai saya yang buat, saya tidak tahu. Udah jelas kan di situ berarti pegawainya yang lalai. Jangan kalian salah-salahkan dokter Richard, paham kalian ya sampai di sini? Lanjut. Tetapi bukan Richard, bukan pegawainya Merah, yang potong, Preti. surat izin. Merah, Ya. potong dua motor Preti ini merah. Preti, di saat di rumah kau ada semut, sementara kau punya pembantu, kau biarkan aja semut itu berkeliaran dalam rumahmu. Sementara kau pun ada lihat semut itu dalam rumahmu, kau hanya mengharapkan pembantu aja membersihkannya. Sementara kau nggak perintahkan pembantu itu untuk mengontrol itu. Coba aku tanya dia, aku nggak tahu. Ada karyawan melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari pemiliknya, nggak mungkin, Preti. Nggak mungkin. Karyawan memasang stiker kalau nggak disuruh. Mustahil. Karyawan bodoh mana yang nempel stiker di produk orang, tolol itu. Misalnya yang Karyawannya terjadi yang adalah tolol. kesalahan karyawan, tetapi selaku penanggung jawab utama produk itu dia yang harus bertanggung jawab secara hukum. Selesai. Mau kesalahan siapapun, kesalahan Maulan pun di produknya DRL yang harus bertanggung jawab penuh karena dia adalah selaku penanggung jawab utama produknya. Selesai. Hati-hati mulut kau Dedi. Soleha, kan udah ku jelaskan kan, tonton aja podcastnya Densu itu. Di situ ada jelas kok dokter Richard Lee bilang itu karena pegawainya kok, bukan karena Iya, dia. kalaupun pegawainya yang salah, DRL tetap bertanggung jawab, penanggung jawab utama. Masa kayak gitu, kalau misalnya dia sibuk kerja dia nggak sempat Iya, kontrol. iya, makanya itulah konsekuensi pada saat kita memulai bisnis. Berarti nggak Betul. sepenuhnya dia salah loh. Kalian nggak bisa Nggak nyindirkan bisa, gitu. nggak Oh, bisa. nggak bisa. Kan DRL produk skincare-nya diproduksi di pabrik Emang sendiri. yang ada yang sempurna. Berarti Nggak bisa terjadi- gitu, nggak bisa begitu terjadi jawabnya dong. kekurangan Itu dalam- stiker jutaan, itu stiker, itu siapa yang produksi stiker? Ya pegawainya kan udah dibilang pegawainya bodoh kali nih, udah Loh, dibilang pegawainya kok. Pegawainya berarti fungsi pengawasan Kakakku. daripada kalau itu benar ya. Halal. Berarti fungsi pengawasan yang dilakukan dokter yang dilakukan Perempuan DRL campur itu kurang. neraka yang IQ-nya di bawah rata-rata, aku kasih tahu sama kau. Produksi yang dilakukan oleh seorang karyawan itu tidak mungkin tidak mendapatkan ACC dari atasannya. Itulah kau kesalahpahaman ini namanya ya, kau dengarkan ya. Ini kesalahpahaman ya. Inilah namanya. Salah pahamnya di mana? Salah pahamnya di mana? Karena dokter Richard udah ngejelaskan itu kesalahan pegawainya, dia tuh nggak tahu kok tiba-tiba ada kayak gitu, dia pun bingung. Ya udah. Bingungnya di mana? Kesalahannya di mana? Ya makanya di situ yang jelas kan kayak gini, ya kan? Apa di situ ada bahan-bahan zat kimia? Apa di situ di bahan dia ada bahan-bahan berbahaya? Kan enggak cuma masalah stempel aja ribut. Loh, nggak bisa dong. Stempel yang diribut itu kalau misalkan mengandung kandungan yang sesuai dengan stempel yang ditempel, oke. Kalau nggak ada, ngapain? Stempel. Itu kan mani-mani. Cantik kemasan. Kenapa rupanya masalah kali buat kau itu kan mempercantik kemasan biar supaya kalau orang lu tertarik, dikasih- bukan berarti. Tidak, mempercantik kemasan itu packaging. Kalau misalkan ada sesuatu ingredients yang ditempelkan berdasarkan menyangkut sebuah kandungan, tapi kandungannya tidak ada, itu pembodohan. Gak ada, itu pembodohan, pikiran kau aja ya. Nggak Ada itu bisa. pembodohan. Label itu Ada harus pembodohan. sesuai dengan isi. Nih Preti nih, kalau lu dicap nih janda tua peyot, padahal lu bukan janda tua peyot, lu nggak mau kan? Nah itulah Bercanda ya fungsinya nggak apa-apa, kalau stempel. bercanda aku nggak masalah. Oh kok bercanda ya udah selesai. Sekarang ku Nah tanya, itu bukan bercanda. sekarang ini ku bisnis. tanya sama kau, anggaplah produk ini tidak halal, terus tiba-tiba ditempelkan stempel halal. Kayak mana konsepnya? Itu bukan, itu berat itu. Kalau itu cobaannya berat. Kalau ini kan cuma sekedar tomato aja. Kenapa harus diributkan?
Loh, masalahnya kandungan Karena tomatonya stiker ada itu sama enggak? tomato harganya jadi Jangan tinggi. menggampangkan Yang penting Preti. produknya Jangan nggak berbahaya. menggampangkan Yang Preti. penting produknya nggak berbahaya. Jangan nggak menggampangkan suatu pembodohan Preti. Oke, Jangan tidak menggampangkan suatu berbahaya. pembodohan Preti sayang. tidak berbahaya, tidak berbahaya, tapi kan itu overclaim. Oh, mana ada sejarahnya Undang-undang overclaim? perlindungan konsumen. Berarti nggak paham itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Nggak boleh itu. Sejak kapan overclaim ada sanksi pidananya? Hello, oh my god, lanjut. Loh, produk daerah melanggar undang-undang perlindungan konsumen itu udah jelas. Overclaim kena pidana sayang. Nah, ada itu arbitratif, dia cuma kena pelanggaran yang proseduran aja, yang nggak sampai dipidana, salah itu ada bahaya. Nah, kalau misalkan ada pelanggaran kan berarti ada kesalahan. Ya Nah. udah, yang ada ya Doktif itu sampai kemana-mana. Kenapa dia sampai kemana-mana sampai agama Richard Lee juga diributkan sama dia? Itu kan udah nggak fair namanya. Nah, sekarang Iya, ku tanya kita sama dibawa kau. jadi ke agama. Sekarang ku tanya sama kau. Kalau misalkan seorang Richard Lee yang berseteru dengan seorang Doktif, mereka saling membongkar ABCDE, itu manusiawi. Nah, kau yang bukan siapa-siapa ngapain cuap-cuap? Melanggar Undang-Undang Tahu Kesehatan juga Nomor bukan 17 siapa-siapa tahun salah. Lihat salah pasal 2003 kau itu, kau cari lagi yang apabila pasal ada yang produksi salah itu. atau edaran kosmetik skincare tanpa yang tidak sesuai dengan standar. Itu pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 1 miliar. Itu pelanggarannya. Sekarang ku tanya, emang pasalnya Dr. Richard Lee itu kan enggak? Pasalnya apa? Coba Ada ku kan tanya. pasalnya. Nah, Ya, emang pasalnya itu. kita tidak menormalisasi Ya, kesalahan emang yang pasalnya. ada. Tanya sama Kalaupun kamu, misalnya Preti menganggap itu tidak mengandung zat berbahaya, tetapi itu masuk dalam pembohongan publik. Ketika satu produk di packing bahwa ini adalah white tomato, sementara di dalamnya tidak ada white tomato, itu adalah pembohongan. Anda membeli Indomie di dalamnya itu hanya cabai semua, itu pembohongan. Itu udah aku bilang itu kesalahan pegawainya, kan udah dijelaskan sama Dr. Richard Lee. Kesalahan pegawai Pegawai itu salahkan pegawai itu Preti dia yang punya kalau dia kontrol. Kau pun bodoh kali kau di Preti. Ya kayak mana, banyak kan pegawai yang mengkhianati majikannya, banyak kan pegawai yang mengkhianati bosnya. Ya Kalau udah. Berarti tomato itu diproduksi jutaan loh. Berarti karyawannya berapa ratus Gini yang loh, salah itu. kalau Berapa ratus pengkhianatan karyawan yang itu salah. dilakukan oleh pegawainya, misalkan satu DRL dua yang kali laporkan. Satu DRL laporkan pegawainya. Iya, Udah. satu. Gak ada pengkhianatan pegawai kalau misalkan penjualannya itu sampai bertahun-tahun. Gak bisa. Dia kan pegawainya kerjanya bertahun-tahun, kau pun kayak mananya? Loh, kayak mana pekerjaannya pegawai bertahun-tahun sementara seorang owner tidak mengetahui? Kayak mana ceritanya? Dr. Richard Lee banyaknya bisnis dia banyak, belum lagi YouTuber, belum lagi yang mana. Dia bisnisnya banyak, jadi wajar kalau dia Itulah akibat dari keserakahan yang akan akhirnya menjatuhkan diri kita sendiri. Makanya hidup menjadi manusia itu jangan serakah. waspadalah, lanjut. Terlalu tegang lah Ulan, gak usah terlalu tegang ya, Ulan ya, waspadalah. Masalahnya kau kalau ya. kamu imbangin kayak gitu, Preti, tahu pun juga tegang. Nah, jadi harus imbangi ketegangan kau. DRL kan ratusan kali live streaming dia menjual white tomato. Kalau di otak dia tidak ada stiker, kan dia pegang itu produk, kenapa tidak ada stiker? Harusnya dia merubah dari sebelum dia menjual dong. Kalau itu kesalahan karyawan, kenapa tetap Ya, dijual? ya menurut dia ya udahlah, orang ini juga nggak berbahaya bawa bahannya. Oh, bahan berarti kimia. dia melanggar Berarti undang-undang dia perlindungan tidak konsumen tahu itu dia. produknya. Berarti dia Kalau menyepelekan tidak tahu. undang-undang. Dia mensreanya dia di mana? Dia kan tidak tahu, wajar lah. Loh, dokter tahu dong mana yang namanya perlindungan konsumen dan kesehatan. Dokter itu harus tahu, kan dia dokter. Kok nggak tahu? Halo ya, KE, logikanya seorang customer ingin membeli sebuah produk pasti melihat ingredientsnya dulu dan menginginkan skincare yang dia gunakan ini berpengaruh untuk kulitnya. Kalau tidak berpengaruh, ngapain dibeli?
Udahlah, kau nggak usah ngurusin ini bule real ya. Kau urusin aja jerawat kau ya. Udah mukamu kayak tuyul, aku tengok lama. Hei sayang, Kau udah mulai body kepala shaming kau botak Preti ini ya. udah Kau mulai menghasilkan body banyak shaming ratusan kau ya juta. Preti ya. Udah mulai body shaming Daripada ya. kau ngurusin hidup aku dengan hidupku yang kemewahan ini, kau urus hidup kau yang masih menjadi buzzer, nggak bisa on cam itu. Dengar itu Maulan, kau urusin dirimu yang jadi buzzer. Paham kalian ya? Lanjut. Kau kalau udah kehabisan kata-kata sibuk ke body shaming. Kalau Kamu kita kehabisan kata-kata. siapa? Itu bukan di penyidik. Dia klarifikasi di podcast, bukan di penyidik. Klarifikasi. Karena apa? Doktif duluan yang menggiring opini, kemudian menyebarkan duluan. Ya wajar dia klarifikasi di media sosial. Bodoh kau, dego, bekok. Nah, yang klarifikasi kan di sosial media. Kenapa kayak berapi-api? Ada apa ini? Ya udah wajar aku bela Dokter Richard Lee. Di sini nggak ada yang bela dia. Aku kasihan sebagai manusia yang punya hati kelembutan, nggak pernah lantam sama orang. Wajar aku Kalau bela dia. kalau saranku di sosmed ini jangan kasihan sama orang, kasihan sama diri sendiri aja. Karena kalau kamu nggak punya uang, yang menyelamatkan dirimu sendiri. Oh, aku nggak kayak gitu. Kalau kita kasihan sama orang, kalau kita punya hati yang leluasa yang besar, insya Allah rezeki itu akan datang. Bukan karena Kalau kita kau kasihan, kau bebaskan sayang. Kau bebaskan. Iya, kau Cuap-cuap tunggu ya, kau aku nggak bebaskan dia. berpengaruh. Aku bebaskan dia. Kau tunggu, aku bebaskan dia. Kau tunggu ya, aku bebaskan dia. Aku bebaskan. Kalau nggak aku yang masuk penjara, dia yang masuk penjara. Udah selesai. Nah, Kalau kayak gitu lebih baik, lebih baik ditukar aja, kau yang masuk, dia yang keluar. tukar kepala. Karena Jualan Iya, kita kok. karena gini, Pernah aku karena jualan kita tidak buta, karena kita tidak tutup mata dan telinga. Si dokter Ya, kalian Richard Lee selalu ini juga ada ngejudge, sisi selalu baiknya. ngejudge Dokter Richard Lee, macam kalian udah betul aja kalian tuduh-tuduh dia, padahal dia masih statusnya tersangka, sedangkan dokter masih Tidak tersangka. ada tuduhan. Apapun yang kita speak upkan ini berdasarkan berita yang sudah tersebar di sosial media. Sosial Gara-gara media. apa? Gara-gara mulutnya Doktif kan yang menyebarkan duluan, bikin kegaduhan, paham ya? Kau Nggak hantam bisa pula doktif, kita fokus kau ke hantam doktif. doktif. Kau udah Kayak hantam gitu. doktifnya kalau Iya, begitu. posisinya aku nggak pernah jumpa dia. Nanti kalau ada lain waktu ya, kalau ada kesempatan ku hantam dia, paham kau? Oke, Nah, nanti kalau menghantam Ben, dia di dunia nanti nyata. malam kau hadirkan si Jangan Preti kau ini. di balik kelambu kau menghantam dia. Malam kau aktif, kau undang si Preti ini sama doktif. Kau undang Makanya ya. dokternya mau nggak meladeni dia yang seberapa Ya, ini? enggak lah, ngapain kau nanya gitu ya? Jelas enggak lah, kau pun bodoh kali. Udahlah ya, yang jelas di sini aku cuma mau bilang ya sama kalian, jangan terlalu menyudutkan Dokter Richard Lee. Ini masih tersangka ya. Ini belum Kalau aku puas. sudutkan, kalau aku Preti ku sudutkan, karena aku sakit hati. Dia Sekarang kayak gini loh. Sekarang begini Preti, sekarang begini. Kau melarang kami untuk menyudutkan Dokter Richard Lee. Apa kabarnya dengan kau yang menyudutkan doktif? Bukan doktif. Nah, Nggak mungkin Saya ada setuju, api kalau nggak ada Meryl. asap. Nggak mungkin Exactly. ada asap kalau nggak ada api. Paham kau ya? Karena kalian dulu yang menyudutkan, baru aku menyudutkan. Paham kau? Menyudutkan Dari yang mana? Coba sepil. menyudutkan yang mana? Kalau aku menyudutkan Dokter Richard Lee, Preti, sebelum dokter muncul, dia sudah duluan memulai ini semuanya. Nah, paham kau di situ? Aku udah bilang loh ya, aku di permasalahan doktif dan juga Richard Lee ini aku tidak memihak satu dan lainnya. Aku juga tidak memihak, nggak pernah aku memihak, apalagi maki-maki kalian. Nggak pernah aku selama ini kita diskusi. Tidak pernah kau maki dengan kata pukima anjing babi kau itu, gak pernah kau maki Jangan kami. fitnah aku, jaga muncung kau mana? Nggak pernah aku kayak gitu. Jangan kau fitnah aku, balik ke topik. Lanjut. Gak bisa balik ke topik. Ya karena balik ke topik kau itu pengalihan isu, memang pernah kok kau membagi kami. Nggak pernah ya, jaga mulutmu. Jangan kau fitnah aku. Aku kesayangan dosen. Hati-hati kau. Lu cari di YouTube, ada omongan lu dimuat di YouTube, ada cari Preti, ada di YouTube. Siapa yang siapa yang entahlah, suka hati kau lah, Digo. Susah aku ngomong sekarang. Ya, Memang ada kan? kau suka emang kau suka ada ngoceh-ngoceh begitu, Preti. Jejak digital dia itu banyak loh. Barusan Banyak aja kau katain aku tuyul. Nggak Nah. pernah. Kalian saksinya, pernah nggak aku bilangkan dia tuyul?
tuyul. Hek, Oh NPD, berarti kau NPD, berarti kau NPD, berarti NPD kau berarti NPD kau. Nggak ada di sini kan, nggak pernah aku bilang kan kau tuyul atau kau ngarang-ngarang Ya, cerita. tadi kau bilang Oke. masih tuyul. Kayak gini aja. Kalau misalkan di sini mungkin kau anggap musuh-musuhmu. Netizen coba jawab. Pernah nggak keluar dari kata dia 5 menit yang lalu ngatain aku tuyul? Tunggu netizen menjawab. 1, 2, 3, 4, 5 nggak pernah. Udah kuhitung nggak pernah. Nggak 5 ada yang menit. typing. Makanya kau jangan tukang fitnah kita balik. Tadi kau bilang tuyul, tadi kau bilang si bule tuyul, tadi kau bilang katanya tuyul, kak. Kau bilang tadi si bule tuyul, bule tuyul. Nggak pernah. Pernah tuh. Typing pernah. Sekarang gini, kau merasa nggak diri kau tuyul? Kalau kau nggak merasa diri kau tuyul, diam kau situ. Gak usah lagi Wah. kau bahas ini. Udah selesai. Kalau aku tidak akan pernah, berkait kalau aku apa tidak yang akan kau pernah merasa, ucapkan. tapi kata-katamu itu kau tujukan kepada aku. Kalau kau bilang tidak pernah merasa itu sindiran. Kalau tadi kau itu judgement. Berarti kau pernah Tinggal- mengatakan membuli tinggal orang. itu aja. Wajar, orang lupa itu wajar. Tadi aku lupa. Kenapa rupanya lupa itu manusiawi? Jangan kan salah-salahkan aku. Jangan berlindung di balik kata lupa itu manusiawi untuk menutupi Itu kesalahan makanya kamu kok nggak bisa itu juga. manusiawi. Lupa itu Tidak bisa manusiawi. juga. Tidak bisa Wajar aku juga. lupa. Kau usah ngomong soal manusiawi kalau kau tidak bisa memanusiakan manusia. Emangnya siapa manusia? Kan kau tuyul bukan manusia. Udah jelas itu ya. Nah kan, Boleh, nah kan saya. diulang lagi kan, nah diulang lagi kan, diulang lagi nanti lupa lagi nih apa yang dia udah keluar dari muncung dia. Nah, Has, balik ke topik aja. Aku nggak bisa bahas-bahas kayak gini. Nggak ngerti aku orangnya nggak suka menghina-hina atau berantem ya. Has, balik ke Nah topik tadi aja. kau kan ngomong. Kita Tadi diskusi kan kau sehat aja, kita menghina. diskusi sehat. Jangan berantem-berantem, kita diskusi sehat. Aku nggak suka menghina-hina kayak gini. Ya, Lah, paham kalian ya? Nah tadi kau ngomong sendiri dalam Ya diskusi. nggak perlu lagi dibahas-bahas kayak gini karena nggak bagus ya, nggak enak dilihat penonton Nah ya ini itulah siapa karena yang kau yang seperti bawah. memulainya tadi. Oke. Kau tahu itu tidak Nah, bagus. ini, Tapi kau memulai balik lagi. awalnya. Kalau kau bilang penonton nggak suka dengan kayak gini-gini, netizen jawab dulu. Kalian suka nggak ngelihat Preti dengan begini? Nggak suka kan? Nggak suka, makanya kita bahas mau tahu jawaban dia yang nggak seberapa itu. Beranggapan tidak menghina, jawaban tidak seberapa, IQ jongkok, tapi seakan-akan dia langit ketujuh lah dia paling tinggi. Coba, apa pertanyaannya? Coba pertanyaan lagi baby Obed. Lancarkan Oke, pertanyaan lagi. untuk Buleril, seberapa penting bukti ilmiah dalam kasus seperti ini? Contohnya seperti kasus Doktip dan DRL. Ilmiah mana ngerti dia? Lanjut. Ilmiah, Iya, bukti. bukti ilmiah yang kayak mana? Ini kita kasus hukum loh, Kak, bukan fisika. Ya penting nggak adanya bukti ilmiah itu penting nggak menurut kau? Ya penting lah, karena sekarang menangani kasus atau apapun itu berdasarkan bukti dan fakta. Oke, siap. Udah dijawab Preti. Kau jangan mencak-mencak kau setan. Jawaban nggak berbobot. Lanjut kau tanya aku. Loh. Biar tahu orang yang Kok berbobot. nggak sekarang ku tanya, jawaban tidak berbobot. Sekarang ku tanya, jawaban tidak berbobot. Begitu di persidangan dihadirkan saksi ahli, fungsinya buat apa? Kamu bicara menjawab udah selesai ya, boleh ini gantian aku. Kau nggak bisa. Oke. Kau motong ini. Adil dah, Kutanya, adil. Ini kutanya kesempatan sama aku. kau. Kalau Ini misalkan di kesempatan persidangan nanti yang dibuktikan adalah bukti dan fakta toh. Ya udah, tapi bagiku jawaban kau tuh terlalu singkat, nggak berbobot, nggak ada faedahnya, paham Oke ya? kau. Oke, aku tanya Berarti kau. bukan Tanya kau. bukan nggak berbobot, emang otakmu yang nggak nyampe. Gak usah kau bilang otak-otak di sini ya, otak kau aja nggak ada, kepala kau botak kayak gitu. Lanjut. Otak aku nggak ada. Kalau otak aku nggak ada, nggak mungkin aku bertahan sampai detik ini di internet bahas Otak kau. kau pindah ke otak kau pindah ke hidung kau tengok itu hidung kau jerawatan. Nggak Paham kau apa-apa otak hidung pindah ke jerawat ini. Yang penting otakku nggak didengkul kayak kau. Bukan kayak aku, tapi kayak kau, paham kau ya? Coba contohkan ilmu apa yang kau pegang sampai kau bisa membodoh-bodohkan orang. Biar ku contohkan, kau dengar ini ya, Pratiwi kesayangan dosen, kau dengar ini. Mami Obed, lanjut.
Kau kasih pertanyaan Oke. aku. Apa yang harus tunggu dulu, nggak bisa, Ben. Kalau dia lempar pertanyaan dia tadi Tar suruh dulu, kita dengarkan yang dia. dijawab dulu sama si Bu Leril ini. Nggak bisa kau kasih pertanyaan. Statement dia tadi bilang suruh dengarkan kau. Apa yang mau didengarkan? Ya kau nanya apa sama aku? Ini kan sesi pertanyaan. Kau udah jawab. Jawabanmu nggak berbobot bagiku. Ya giliran aku ditanya. Kayak bapak Aku nggak perlu. Aku tidak perlu bertanya ke kau karena kau bodoh di mataku. kau yang bodoh, bukan aku. Ya bukimak kau. Coba Lanjut. debat Ulang lagi, sehat. kan? Debat sehat dengan bahasa kayak gini. Aku pun bisa menyampaikan kau baluap bujang inam kalau aku mau. Nah, bisa nah kan? Kau yang bujang inam, ya lantam kali kau nggak pernah di sekolah kecil nggak mau mati besar nyusulin aku Nah, kau. tadi kau bilang Kau yang mulai. awalnya dijawab balik sama si Bu Leril. Ya Kau langsung kita bilang nggak ke bagus sekolah. loh, kita Gimana nggak sih, bagus Freddy? loh, Kau- kita nggak bagus loh bicara kasar ini di bawah banyak anak-anak loh, Nah, nggak kan bagus. kau yang Kau yang mulai. tadi. Ya Kau yang Allah, mulai. Kalau walaupun aku yang mulai ngapain kenceng aja. Berarti kalian sama kayak aku ya kan nggak bagus loh. Iya, ya udah kita samakan. Kita nggak sama, tapi kita mirror system mengembalikan aja apa yang kau katakan. Real nggak pantas loh kita bilang-bilang bodoh, kita bilang-bilang pukima, bujang itu nggak bagus loh, nggak baik loh di teng orang. Tapi kau tadi yang ngomong Pukima, berarti astagfirullahaladzim. Ya Makanya aku menjawab diimami oleh Bu pertanyaannya karena dia bilang kan aku bodoh. Lah, Ya tadi kau bilang bodoh pula. Tadi kau pula yang bilang bodoh pula. Dia duluan yang Lah, bilang kan aku kau bodoh. lempar Mas, bola. Sudah kita ributkan. Sudah. Berarti, ya, bagaimana seharusnya seorang dokter bersikap di era media sosial? Ini kalian buka telinga kalian ya, pasang telinga kalian yang di bawah, yang di atas pasang telinga kalian. Kalau nggak ada telinga kalian beli di Tokopedia, ya paham? Dengarkan Pratiwi kesayangan dosen ini berbicara ya. Sikap dokter yang baik di media sosial ya, biar kalian tahu ya, itu sikap seperti dokter Richard Lee. Itu adalah dokter yang baik di media Apa? sosial. Itu Apa? dokter yang baik di media Apa? sosial. Lihat konten-konten dokter Richard Lee. Lihat konten-kontennya. edukasi. Benar Ya, kan? dilihat Itu jadi YouTube-nya kitanya dia kita banyak buka mengedukasi. nanti. Di YouTube-nya dia Jejak bagus. digitalnya apa kita buka nanti? Banyak Dia lo jejak bagus di digital media sosial. Kalian kalau mau lihat dokter yang bagus, apakah jejak lihat kalau digital dokter itu Richard Lee. bagus? Berkata dia memberikan edukasi yang sebenarnya. Contoh, Sumatera Barat dituduhnya dia buka klinik katanya kemalingan. Itu Udah betul. lah, Mak Ulan urus aja Enggak, alismu. Ini sekarang aku pertanyaan tanya buatku. Pretiwi yang kesayangan dosen yang paling pintar sedunia. Apakah bagus membuat konten menuduh Sumatera Barat dia buka klinik katanya kemalingan? Sekarang tanya dalam hati kau bukan kau yang berjalan. Itu fitnah namanya, bodoh. Nggak ada. Kalau memang itu pernah, kenapa dia nggak dilaporkan? Buktinya dia bebe aja. Karena sudah permainan. Karena tahulah kalau yang di atas ini seperti apa. Itu Hah? asumsimu aja. Udah minum obatmu Ini ada Paramedmu. asumsi, itu Minum kenyataan. Paramedmu. Itu Udah minum Paramedmu. fakta. Buat drag Itu minum. Nggak fakta usah banyak bicara mengatakan. di sini. Akhirnya diademkan. Nggak usah banyak Diademkan. bicara, Siapa yang Mak mengademkannya? Ulan. Nggak usah Hotman banyak Paris yang bicara. mengademkannya. Karena saat itu dia pengacara Hotman Paris. Paham Gak kau? usah banyak bicara. Minum bodrek kau sana. Minum Gak panadol ada kau. kau yang harus minum bodrek. Kau yang harus minum antimo biar tidur kau. Udah alismu separuh. Lanjut. Itu jawabanku. Ya, itu jawabanku. Itu jawabanku. Nah kan kau puas kau. Yang didengar Iya, apa alasannya? Alasannya apa sehingga kau bilang bahwa seorang dokter itu harus seperti dokter Richard Lee? Alasannya apa? Sejak kemunculan ini ya, waktu aku lihat pertama kali dokter Richard Lee, aku lihat dia orang yang betul-betul udah ganteng, terus dia tuh bersih, dia tuh baik, penyayang, banyak membantu orang, dia juga banyak mengedukasi masyarakat tentang skincare, ya kan, skincare yang berbahaya. Terus dia banyak membuat konten, dia banyak memviralkan orang-orang yang minta bantuan. Ya kan, menurut aku itu perlakuan dokter yang positif, yang enak dilihat, enak dipandang, sampai misalnya wajahnya itu menurutku. sayang. Kalau misalkan berperilaku positif, kalau berperilaku positif, sering konten yang baik-baik, mending jadi konten kreator. Nah itulah kan ini ceritanya dokter yang baik di media sosial. Kau pun kayak mananya kau? Gak ada yang bilang sosial media loh tadi. Aku mempertanyakan Ini kan aku menang. Hey, Tidak ada pemenang. Kau Tidak ada menang. pemenang Preti di sini. Nggak ada.
Waktunya Babi Obet tadi bilang ada aku yang ngomong katanya, sedangkan Bu Riri bilang nggak ada. Nah, kau makanya kuping kau dipasang. Udah aku bilang kan, beli di Tokopedia kuping kau itu. Daripada kau suruh aku beli kuping di sosial media, di Tokopedia, ya aku kasih tahu, mending kau sekolahkan dulu bibir kau yang bau lambung itu. Gak usah. Gak usah, aku sekolah menyerap ilmunya. Ya, ilmunya aku serap. Ya, aku makan ilmunya, nggak kayak kau. Sekolah pulpen kau makan, kursi kau makan, buku kau makan. Makanya jadi kayak gini kau. Kayak mana aku rupanya? Kayak gitu, nggak berbobot, isinya nggak ada, otaknya nggak ada. Ya kayak gitu, lanjut. Nggak berbobot, istrinya nggak ada. Lanjut. Ini nggak baik, kau nggak yang baik mana? kalau di Kalau kau berbobot, sudah banyak itu fans-fans yang nge-follow kau dengan akun fake-mu itu. Karena aku selalu dilaporkan, selalu ke ban. Kenapa masalah kali buat kau? Aku juga nggak tahu TikTok itu sensitif. Tandanya apa yang kau sampaikan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat dan akhirnya mereka kesal dan Masyarakat merebut yang nggak kau. bisa menerima, bukan masyarakat tapi TikTok, karena TikTok iri sama aku. Udah lanjut, Mami Obet. Apa yang diirikan sama TikTok samamu? Aku tanya. Ya tanya dia, jangan tanya aku. Kau tanya sama TikTok, jangan tanya sama aku. Kau pun lucu. Orang kan aku bilang TikTok iri. Ya kau tanya sama TikTok, jangan sama aku. Irinya soal apa? Kau butuh dia di sini, dia nggak butuh kamu. Dia yang butuh aku. Kalau nggak ada kita di sini, apa jadinya TikTok ini jadi sampah? Aplikasi sampah kalau nggak ada kita di sini. Jangan ya TikTok butuh kita, bukan kita butuh TikTok. Jangan bawa-bawa kita karena kita ini berarti di TikTok saya. Ya udah akun, kalau nggak ada user akun di sini, ya nggak ada aku juga. Nggak mungkin TikTok ini bisa berjaya. Pasti TikTok nggak laku, jadi aplikasi sampah. Emang kau pikir udah berapa kontribusi kau ke TikTok ini sampai kau bisa berpikiran seperti itu? Jangan kau tanya kayak gitu. Cuman aku dan Tuhan yang tahu, paham kau ya? Gak usah kau bawa, gak usah kau bawa, gak usah kau bawa Tuhan, gak usah. Aku kasih tahu, gak usah kau bawa Tuhan, gak usah sikap-sikap kau sok rohani tapi muncul Ya kau segala rohani. sesuatu harus umbar-umbar kan. Kadang cuman kita serahkan aja sama Tuhan, nggak perlu kita Gak umbar-umbar. usah sok rohani kalau muncul kau roh halus. Kau nggak tahu nggak? Kau bilang aku, Bularir, kau bilang aku roh halus, kau sadar diri, kau tuh tuyul, ya kau lebih halus, ya kau jin. Kalau aku jin ini kau kuntilanak merahnya sayang. Nah, kan? Gak apa-apa kuntilanak merah, ya kan mesti pakai gaun dia, timbang kau telanjang pakai celana kolor aja. Gak apa-apa, tandanya kan pamer body seksi, badan bagus. Nah, Itu bukan kan? seksi, ya kan? Itulah yang menjelaskan kalau kau nggak ada harga dirinya. Karena apa? Kau cuma pakai sempa aja. Harga diri kau bahas, berapa hargamu ku beli sekarang? Nah, Udahlah. Gak usah so-soan lah, Bularir. Kau beli harga diriku. Kau beli rokok aja ketengan loh. Cuman kau beli Beli rokok rokok ketengan, dua. sayang. Rokok di sini selop-selopan, spill Kau beli rekening, rokok aja ketengan. spill rekening satu keluarga kau itu. Bayar Nggak- aku beli rokok aja ketengan. spill satu Kau bikin rekening malu. keluarga kau Mana itu rokok nggak bisa ketengan? bayar Bikin malu, operasiku. kamu bikin malu beli rokok aja ketengan. Ya. Kau sosok membayarin aku harga diriku kau. Kayak gini, ini difitnahan. Jangankan beli rokok ketengan, biaya operasiku aja bisa ngidupin kau 2 tahun. nah, dengar kau tuh Preti. Pengeluaranku berapa satu hari ya? Pengeluaranku 1 hari aja bisa beli harga diri kau, paham kau? Kalau kau bisa beli harga diri kau, minimal kau beli follower untuk kau bisa on cam. Nggak Nah. mau aku validasi di sini, aku murni karena aku alami, ya paham kau? Alami cuma bisa lantam tapi nggak bisa nunjukkan muka. Buat apa mental kau mental sosmed? Ya nanti kalau followersku udah 200 aku nunjukin muka, paham kau? Kau tunggu aja, follow aku, paham kalian? Ini Nah, berarti tujuannya Kau cari ya, follower. tidak. Tujuannya Sekarang cari simpel follower, aja Kak. berarti. Kalau kakak kayak gini sebenarnya bukan karakter kakak, memang pengen bansos aja, selesai. bukan serba salah, jadi kau berarti. mau apanya? Tadi kau bilang ya kan, aku suruh on cam, ku bilang followersku nggak ada, makanya biar supaya kau bisa lihat aku, biar aku on cam, ku suruh orang itu follow aku. Salah aku ngomong gitu? Salah lah. Jadi aku harus kayak mana? Serba salah jadinya aku di matamu. Kalau kakak tahu, kalau kakak tanya harus kayak mana, kakak keluar dari TikTok ini, hapus aplikasinya. Kenapa nggak kau aja yang ku hapus, hilang dari dunia ini? Kenapa mesti aku? Banyak orang yang menunggu hiburan dari aku, Cinta. Banyak juga orang yang menunggu kehadiran di TikTok ini, Cinta. Keadilan dari mana? Kehadiran bukan keadilan, makanya udah ku bilang kan, kau beli kuping di Tokopedia
Tokopedia. Capek kali aku. Kak, gak perlu beli kuping di Tokopedia. Memang dari dulu kakak ngomong aja udah belibet terus. Hei, nggak Nah, apa-apa. benar. Belibet kau, hidup kau yang belibet nggak jelas ya, paham kau? Kalau hidupku jelas gak akan kaya. Yang ku jual emang gilaku. Kenapa rupanya? Nah, Kaya, kau merasa diri kau kaya. Kau merasa diri kau kaya. Kau merasa diri kau kaya. Aku nggak kaya, tapi aku tidak pernah memiskin-miskinkan orang. Sama aku juga nggak pernah miskinkan orang. Masa sih, Nek? Coba track record 3 hari ngomong. kadang-kadang Preti kau ni lah suka lupa apa yang kau ucapkan dari muncung kau itu kadang-kadang. Kami kita topik aja. Ya, aku orang pintar. Aku nggak suka bas-bas kayak gini. Aku kesayangan dosen. Jangan bikin malu aku lah. Nanti dosenku nonton. Paham ya? Masalahnya biar dosen Ya, kau tahu kalau orang pintar dan sibuk, ini suka orang masuk pintar, kemana-mana. kalau orang pintar dan sibuk, kerjaannya di universitas mengajarkan mahasiswa, bukan mengedukasi kami masyarakat TikTok yang masih Kan ngemis udah aku koin ini. bilang, aku kesayangan dosen. Berarti aku tetap di kampus. Bukan aku yang ngajar. Kok, tahu nggak sih? Kau paham nggak sih arti kesayangan dosen? Aku nggak sayang, aku nggak paham kak, karena aku nggak biasa berbicara dengan binatang. Kan nggak biasa berbicara dengan binatang. Memang pendidikan kau yang minim. Hey, S2 sarjana hukum cinta, mohon maaf. Hoax itu. Fuck you. Lanjut. Giliran dikasih fakta katanya hoax. Preti, pertanyaan untuk kau ya. Jika suatu saat Dr. Richard Lee Ingka sudah dinyatakan bersalah, apakah kau masih tetap akan mencak-mencak dukung Dr. Richard Lee? Pertama-tama yang akan kukatakan, ya aku salami dia, sabar ya. Habis itu aku jenguk dia di penjara. Selesai itu tetap ku dukung dia. Itu jawabanku. Berarti kau bukan membela kebenaran ya. Berarti kau bukan membela Berarti kau kebenaran tidak, kalau kayak gitu. berarti tadi kau bilang kau akan membela dia habis-habisan. Jadi menurut kau aku harus apa? Kan aku bilang ku salami dia, ku bilang sabar ya, ku jenguk dia di penjara, habis itu ku dukung dia. Salahku apa? Itu jawaban yang benar Tapi rasanya. kan kontennya dari tadi kau bilang kau mendukung orang yang benar, tapi tiba-tiba kalau Dr. Richard Lee dinyatakan bersalah, ingkrah, ya, kau masih tetap dia. Berarti kau bukan membela kebenaran itu. Kau ini harusnya nggak nyambung lo, sekolah di mana? Makanya kalau sekolah itu diserang Oh, oleh dia. bodoh kau. Kau yang bodoh. Kan udah aku bilang aku tetap dukung dia, tetap ku dukung dia, tetap ku Ya berarti suarakan. kau bukan mendukung berdasarkan kebenaran, bukan dukungan berdasarkan kebenaran. Kau memang tujuannya kau mendukung dia, kalau benar mau salah kau tetap dukung dia. Pikirku, itu pola pikirku menurutku walaupun dia udah dihukum penjara, dia tetap benar di mataku karena dia istimewa bagiku, paham kau? Oh, bodoh. Makanya deh, kalau obses suka sama orang jangan sampai gila gitu kalau ditolak. Jangan kau sebagai gitu, kayak gitu ya. Nanti datang bininya ditampar-tampar. Aku nggak pernah kok terlalu berlebihan sama Dr. Richard Lee, paham kau ya? Tadi kau berlebih-lebihan mengatakan memujinya. Tadi kau berlebih-lebihan loh. Kadang-kadang apa yang keluar dari muncung kau itu kau lupa. Beda, aku berlebihannya. Enggak ada aku berlebihan. Kau salah. Itu kan asumsi kau, Nggak, Maulan. bisa kita rekam balik lagi ini rekaman kita dari Gak tadi. pernah aku berlebihan. Gak pernah. Jangan kau karang-karang cerita. Baru lagi berapa jam aku di Nggak sini ada jadi karang-karang cerita. Aku menyimak, mendengarkan apa dan kupahami apa yang keluar dari muncung kau tadi. jelas ku bilang dia istimewa bagiku. Ya cukup itu Nah, aja. kalau udah istimewa bagi kau, berarti memang kau benar-benar suka sekali dengan dia karena itu tidak istimewa. Bentar, ada yang loh. gatal di mataku. Bentar, ada yang gatal di mataku. Hei, Borelin, nggak usah kepala kau nampak-nampakkan Dior itu. Ala palsu, stiker itu stiker. Hei, sayang. Ya, aku kasih tahu sama kau. Setidaknya kau nggak mampu pakai barang mahal, jangan menghujat. Nah. Terus apa? Kalau misalkan kau menghujat orang-orang yang ibarat kata pakai barang mahal, emang dasarnya apa? Kau miskin. Nah, Mana yang stiker, mana yang asli itu stiker. Stiker itu. Langit tidak perlu menjelaskan dia tinggi. Tanah juga nggak perlu Tanah juga nggak perlu menjelaskan dia di bawah. Paham kau ya? Gak ada juga yang mau dengar penjelasan kau. Udah, ngapain kau jawab-jawab pertanyaanku? Ngapain kau jawab-jawab ucapanku? Karena aku masih memanusiakan manusia di sini. Tapi aku nggak pernah memanusiakan manusia
yang kayak kau, apalagi yang sejenis tuyul kayak kau. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Kalau kau jenisnya aku kayak tuyul yang bisa on cam ini, kau apa? Kuntilanak merah. Oh salah kau, aku bidadari yang turun dari langit kesayangan dosen, paham kau ya? Sayang, Ya, makanya kau on cam. Kalau kau sudah berbeda dari kesayangan dosen, on cam kau. Jadi dia akan bidadari image-nya bagus sayang. Bidadari image-nya bagus. Dia membantu orang. Kalau menghujat orang jatuhnya kau iblis. Jelas-jelas aku membantu Dr. Richard Lee, berarti aku bidadari lah. Richard Lee saja kan yang kau bantu. Bidadari itu bantu banyak orang. Bidadari kayak aku tuh limited edition yang bisa cuman bantu Richard Lee aja, nggak bisa yang lain. Berarti kau itu namanya pilih kasih. Nggak ada bidadari pilih kasih. Udahlah kok bahas bidadari pula di sini lah. Kau tadi yang bahas bidadari. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bujang Minang. Tolong aku, Bujang Minang. Itu pembahasannya dari Richard Lee ke Doktif, lari ke tuyul kuntilanak, lari ke rokok ketengan, lari ke apalah semua aku bahas itu kan. Tahu lah, sebenarnya lupa. Kayak gitu loh kita ditonton sama Bapak Prabowo. Ini ada dokumentasi ditonton sama Bapak Prabowo. Jangan kayak gitu loh, bikin malu kalian, nggak ada otak kalian. Lanjut. Dari mana kita Lanjut. Kami mebet lanjut. Melihat kita lagi. Astagfirullah. Lanjut Mami Aku sampai pertanyaan selanjutnya, lanjut pertanyaan. Aku aja lah yang ditanya.